Indonesia Bertauhid TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Takmir yang saya hormati, Bapak-bapak sesepuh juga yang kami hormati, Bapak Ibu jamaah sekalian, para rawuh ingkang kinurmatan, sepindah monggo kita tansah boten kesupen anggen kita muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sebab saking kathahipun nikmat ingkang sampun Allah paringaken dumateng kita sedaya, terutama nikmat iman, Islam, hidayah di atas sunnah. Nikmat niku wonten kalih, nikmat ingkang sifatipun umum, menika nikmat kadunyan, harta, jabatan, kedudukan, ketokohan, termasuk perlengkapannya ya, anak, istri, keluarga, dan semua ubo-rampe kehidupan dunia. Nikmat niki Allah berikan kepada siapapun. Allah paringaken dumateng sinten kemawon, kafir utawi muslim, taat utawi maksiat, ahli ibadah utawi justru malah durhaka, penentang agami. Kados ingkang dipun ngendikaken Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yu'til abda ma yuhibbu, innallaha yu'tid dunya ila man yuhibbu wa man la yuhib, wala yu'tid dina illa man ahab. Di antara yang disampaikan Rasulullah SAW, Bapak sekalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia ini baik kepada orang yang Allah cintai atau yang tidak Allah cintai. Contoh ingkang Allah remeni, Allah cintai, termasuk wali-wali Allah, bahkan termasuk di antara nabi dari nabi-nabi Allah. Wonten nabi Allah paringi kerajaan wiyar, luas, hebat. Jin-jin dipekerjakan untuk sang nabi. Bahkan Allah paringi keterampilan saged ngendikan dengan bahasa binatang, memahami bahasa binatang. Angin diperbantukan untuk berjalan kemana yang beliau inginkan. Sinten niku? Nabi Sulaiman. Ning wonten ugi Bapak sekalian,
rojo kafir sampai karena kuatnya kerajaan dia maghrur, tertipu sampai dia mengangkat dirinya ana rabbukumul a'la. Sinten niku? Firaun. Artosipun kerajaan semisal kerajaan yang hebat, yang luas Allah berikan kepada siapapun. Baik yang Allah cintai contohipun Sulaiman, atau yang tidak Allah cintai contohipun Firaun. Demikian juga Allah berikan harta, ada yang sugih mblegedu padahal dia bertakwa, ning ada yang juga yang sugih mblegedu padahal dia durhaka. Contohipun Utsman dan Qarun. Utsman masyaallah bondonipun turah-turah, melimpah ruah, sehingga sudah tidak terhitung berapa banyak harta Utsman yang sudah dibelanjakan fisabilillah. Nate numbasaken sumur rumata kagem kaum muslimin senilai nek rupiahipun kinten nggih 200 miliar. Pernah Utsman datang dengan perdagangan, dengan harta dagangannya di atas 1000 unta, itu semuanya barang dagangan. Semua dagangan yang ada di atas 1000 unta itu digratiskan untuk kaum muslimin. Utsman pernah membiayai sepertiga biaya perang Tabuk, perang yang tempatnya jauh, suasana sedang krisis, sangat panas, sehingga membutuhkan biaya yang lebih besar, dan orang rata-rata sedang berat mengeluarkan hartanya. Utsman menanggung sepertiga biaya perang, yang menggambarkan bagaimana kekayaan Utsman. Ning onten ugi Qarun yang hartanya digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kunci gudangnya mawon enggak kuat untuk diangkat puluhan orang-orang yang kuat. Bapak sekalian, oleh karena itulah nikmat yang betul-betul kedah kita selalu sadarkan pada diri kita bahwa nikmat hidayah niku nikmat yang spesial, nikmat yang khusus, karena Nabi pun katakan wala yu'tiddina illa man ahab, dan Allah tidak akan memberikan agama, tidak akan memberikan nikmat agama, nikmat hidayah, nikmat lurusnya pemahaman, nikmat benarnya amalan, nikmat selamat dari jeratan syahwat dan syubhat, kecuali kepada orang yang Allah cintai. Niki nikmat yang paling mahal. Ilo kata Ibnu Qayyim bila mengingatkan para kita sekalian, semua nikmat yang diterima oleh manusia itu derajatnya masih di bawah nikmat hidayah. Dan semua musibah yang menimpa manusia itu derajatnya masih di bawah musibah kesesatan. Sehingga tidak ada nikmat yang lebih agung melebihi nikmat hidayah, tidak ada musibah yang lebih besar dibandingkan dengan musibah kesesatan. Sekalian, dalu menika monggo kita deres setunggal ayat utai beberapa ayat. Ayat niki sampun masyhur, sampun terkenal, sampun asring kita mireng
kita sifatipun murojaah, ngulang. Mugi-mugi wonten tambahan ilmu utai paling boten ngengetaken malih poin-poin penting ingkang terkandung wonten ayat kala wau. Termasuk ayat ingkang paling mendasar ingkang kedah dados renungan sedaya. Ingkang kita maksud nggih menika surat Adz-Dzariyat ingkang sampun kita hafalaken sedaya. Nggih menika pangandikanipun Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayut'imun innallaha huwar razzaqul quwwatil matin." Ayat niki yakin ayat ingkang sampun kita hafalaken sedaya, ananging perlu kita ulang-ulang supados hakikat ingkang terkandung ing dalam ayat niki nancep ing manah. Sebab niki termasuk bagian ingkang paling mendasar dalam kehidupan kita manusia secara umum dan muslimin secara khusus. Ingkang maknanipun wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka untuk beribadah kepadaku. Ma uridu minhum mirzkin wa ma uridu ayut'imun. Saya tidak menghendaki rezeki dari kalian dan tidak pula menghendaki sajian makanan. Bahkan innallaha huwar razzaqul quwwatil matin, justru Allah yang membagi-bagi rezeki, lagi pemilik kekuatan yang sangat dahsyat. Bapak sekalian, ayat niki di antara kandunganipun poin-poin pentingipun setunggal. Maklumat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kehadiran kita di tengah-tengah kehidupan dunia, kita terlahir sampai kita nanti mati, itu tugas pokok kita ngibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nomor kali ketika Allah memerintahkan kita, memberitahukan kepada kita agar kita beribadah kepada Allah, dan Allah perintahkan kita beribadah kepada Allah, sama sekali bukan karena Allah membutuhkan kita. Babar pindah, sama sekali Allah bukan karena Allah membutuhkan kita. Yang ketiga, Allah menegaskan justru Allah yang membagi-bagi rezeki kepada para manusia. Monggo kita tingali poin-poin penting niki setunggal mbok setunggal. Yang pertama, kehadiran kita ke tengah-tengah dunia, lahirnya kita di tengah-tengah kehidupan ini, tujuan pokokipun supaya kita menjadi hamba Allah, beribadah kepada Allah Ta'ala. Sekalian, wonten beberapa catatan penting, pinten-pinten catatan penting ingkang kita perlu ingat malih berkaitan kali hakikat penghambaan. Satu, merstunggal, catatan pentingnya, apa sih jati diri seorang hamba niku? Kados ingkang dados makna dasar, yaitu makna ibadah. Makna ibadah hakikat makna penghambaan menika at-tadallul wal khudu'. At-tadallul wal khudu', itu sikap menghinakan diri
merendahkan serendah-rendahnya, menghinakan sehina-hinanya kepada al-ma'bud yang disembah, disertai dengan ketundukan yang totalitas. Niki hakikat penghambaan. Nek coro keraton abdi dalem niku wonten istilah itu abdi dalem niku ya namanya abdi dalem. Satu, dia betul-betul merasa rendah di hadapan sang raja rojo. Nyun ngapunten nek penyanate ningali abdi dalem niku menawi nembe sowan raja sanajan statusipun bupati niku nek sowan raja nggih kedah kesot kalih nyembah mboten angsal neranyak ndodok kedah mlaku ndodok sultan nangkring lenggah teng palengganipun abdi dalem sowan kanthi ndodok kadang kesot sungkem yang menunjukkan tentang ini rendahnya di hadapan sang sultan, sang yaitu rojo setunggal. Nomor kali mboten wonten kamus abdi dalem dalam mensikapi titah rojo, pangandikan roja dawuh rojo kejawi namung ontonipun sendika dawuh. Niku hakikat abdi dalem ngoten niku. Nek abdi dalem kok petentang-petenteng kemlinti malang kerik terus nek diperintah niku mbanggel niku bakal ditendang, coret, dicotat saking daftar abdi dalem. Niku hakikat abdul. Kita ini adalah Abdullah, hambanya Allah Ta'ala. Menghamba niku didasari dari sikap hamba itu hina sehina-hinanya dan mutlak membutuhkan Allah Ta'ala, membutuhkan Al-Ma'bud. Dan yang disembah itu adalah zat yang mencukupi segala kebutuhan para hamba semuanya. Sekalian, sehingga hamba yang paling mulia adalah hamba yang paling menghinakan di hadapan Allah Ta'ala, yang paling merendahkan di hadapan Allah Ta'ala, dan hamba yang paling dibenci Allah adalah hamba yang angkuh, yang sombong. Milo wonten kisah yang dibawakan ulama wonten tiyang masuk surga goro-goro maksiat dan ada yang masuk neraka gara-gara amal taat. Pripun niku critanipun? Ada orang masuk surga tapi justru gara-garanya maksiat. Ada orang masuk neraka tapi justru gara-garanya amal taat. Pripun niku? Wong kita ini suruh taat biar masuk surga. Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Ai dakhalan nar. Kita ini secara umum diperintahkan taat biar masuk surga dan jangan maksiat biar tidak masuk neraka. Kok niki onten tiyang ingkang justru gara-gara taat ning malah mlebu neraka, gara-gara maksiat ning malah mlebu surga. Pripun niku kinten critanipun? Insyaallah pun nate mireng
tapi pun nanti dipunaturaken dan ini berkaitan dengan sedang kita bahas. Pripun niku? Angkat tangan yang mau jawab tapi nggak ada hadiahnya. Hadiahnya kentang sak karung. Pas kalian diterangkan oleh para ulama yang masuk surga ya gara-gara maksiat. Dia setelah maksiat kemudian betul-betul hatinya merasa hancur sehancur-hancurnya dan dia ingin kembali kepada Allah sehingga diproknya hatinya remuk saremuk-remuknya sehingga betul-betul sangat berharap total belas kasihan Allah Ta'ala. Dia tampil sebagai hamba yang totalitas berharap kepada Allah tentang ampunan Allah dan kasih sayang Allah Ta'ala sehingga betul-betul ndelosornya hina ina-inanya di hadapan Allah Ta'ala. Ini yang mengangkat dia ke derajat tinggi di hadapan Allah, karena itulah hakikat hamba. Itu munculnya perasaan hina, munculnya perasaan rendah, munculnya perasaan ya ini totalitas mutlak membutuhkan Allah Ta'ala. Yang taat, dia setelah melakukan amal taat muncul sikap ujub, sehingga seakan-akan semua yang dia telah tunaikan itu adalah hasil kehebatan dia. Dia lupa bahwa semua yang telah dia lakukan itu semata-mata adalah karunia Allah Ta'ala. Sekalian, apa yang kita nikmati, termasuk nikmat dunia, nikmat agama, itu semuanya perlu kita sadarkan sepenuhnya adalah semata-mata hadza min fadli Rabbi. Ya nikmat dunia, ya nikmat agama. Kehadiran kita ke masjid, luluhnya hati kita terhadap perintah-perintah agama, semangatnya kita di dalam mewujudkan amalia agama, entengipun kita maos Quran, gampangnya kita mengeluarkan infak, gampangnya kita semangat berdakwah, gampangnya kita untuk senantiasa berada atas kebaikan. Ini semuanya bukan karena kehebatan kita, tapi semata-mata adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah negur kepada orang yang mereka merasa telah berjasa kepada Rasulullah SAW karena keislamannya. Yamununa alaika an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Ya Muhammad, ya Rasulullah SAW, mereka merasa berjasa kepadamu dengan keislaman mereka. Mereka merasa memberikan jasa kepada Nabi, ngutangi budi kepada Nabi dengan keislaman mereka. Katakan kepada mereka, ya Rasulullah SAW, tidaklah kalian berjasa kepadaku, tidaklah kalian mutangi budi kepadaku, tapi justru Allah yang telah berjasa kepada Anda dengan memberikan nikmat iman sehingga Anda tunduk dan patuh kepada Allah, sehingga Anda sholat, sehingga Anda puasa, sehingga Anda berzakat, sehingga Anda berhaji, sehingga Anda taat beragama dengan baik. Itu semata-mata adalah karunia dan pemberian Allah kalau kalian jujur. Pas kalian, niki yang pertama, hamba itu dia mesti merasa betul-betul dirinya hina dan rendah di hadapan Allah Ta'ala, karena hakikat seorang hamba itu adalah dia fakir. Fakir. Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, Anda ini adalah orang-orang yang fuqara ilallah, orang-orang yang mutlak membutuhkan Allah
dalam bahasa kita nyun ngapunten, kalian ini wahai manusia adalah orang-orang yang kere di hadapan Allah Ta'ala. Kere, fakir niku ulama mentenakan fakir miskin. Miskin niku yang ingkang kebetanipun mboten nyekapi. Tapi nek kere niku langkung parah ketimbang miskin. Kita ini adalah para fuqara ilallah, orang yang totalitas mutlak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Yang tanpa bantuan pertolongan Allah maka kita tidak bisa apa-apa, sehingga kalimat yang sangat agung adalah la haula wala quwata illa billah iyyaka nasta'in. Itu menunjukkan hakikat bagaimana kita adalah hamba yang totalitas mutlak membutuhkan Allah Ta'ala. Yang seandainya bukan karena pertolongan Allah Ta'ala maka kita tidak bisa apa-apa. Boten sakit nopo-nopo, nggak akan bisa kita untuk melakukan amal-amal agama, ketaatan dan kebaikan-kebaikan. Sehingga sekalian, hamba yang paling Allah benci adalah orang yang mereka sombong dan angkuh dan lupa bahwa apa yang dia miliki itu semuanya adalah semata-mata dari Allah Ta'ala. Sehingga kanjeng Nabi ngendikaken la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan walaupun hanya sebesar dzarrah. Sebab tidak ada yang layak menyandang al-kibriya, kesombongan, kebesaran, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan nyun ngapunten sugih mblegoda sugih mblegedunipun kados pundi, jenderal besar pangkatipun dhuwur ngantos sundul langit, betapapun hebatnya hamba itu adalah fakir fuqara ilallah. Niki ingkang kita sadari yang pertama. Sehingga jangan pernah merasa hebat dan besar di hadapan Allah Ta'ala dan juga termasuk di hadapan para hamba Allah Subhanahu wa taala. Sombong kepada Allah adalah kekafiran, sombong kepada manusia adalah al-kabair minal kabair. Dan yang kedua, ciri khas hamba niku al-khudu, tunduk dan patuh total kepada al-ma'bud. Sekalian, ini yang ditanamkan Rasulullah SAW di awal tarbiyah pendidikan beliau. Mengenalkan kepada hamba bahwasanya dia itu punya Rob, dia itu punya sesembahan, dia itu punya penguasa yang menguasai segala-galanya. Dan dia itu adalah hamba yang fitrahnya adalah tunduk dan harus tunduk dan patuh kepada Sang Al-Ma'bud, Sang Penguasa, Sang Pencipta. Sehingga kesadaran hamba mengenal siapa itu Allah Subhanahu wa taala itu yang akan menjadikan dia itu mengantarkan untuk total tunduk dan patuh setunduk-tunduknya. Sekalian niki rahasia kenapa awal-awal dakwah Rasul SAW dan semua Rasul yang lainnya, sedaya Nabi, sedaya Rasul, dakwah yang pertama itu adalah mengenalkan siapa itu Allah kepada mereka dalam rangka untuk mereka bisa tunduk dan patuh total kepada Allah Ta'ala. Ini yang disebut dengan dakwah tauhid. Kenapa sih? Sebab semua kerusakan yang muncul di tengah-tengah kehidupan itu dengan segala macam model kerusakan yang ada, baik itu kerusakan syirik, kerusakan kufur, kerusakan nifak, kerusakan bid'ah, kerusakan maksiat, itu berkaitan dengan seberapa jauh, yaitu
kenalnya dia dengan Allah Subhanahu wa taala atau tidak mengenalnya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabiullah Nuh alaihi salatu wasalam ketika menghadapi umatnya yang super keras kepala, dakwahnya Nuh pinten? Alfasanatin illa khamsina aman, 950 tahun. Niku dakwah yang panjang. Siran wa alaniyatan, lailan wa naharon. Nuh berdakwah dengan sembunyi-sembunyi, dengan terang-terangan, siang malam, malam siang. Intinya waktunya itu all out dan full time digunakan untuk bagaimana mengajak manusia kepada Allah Ta'ala. Sampai hasilnya itu merasa mentok. Wala yalitu illa fajirun kafara. Ya Allah, kaumku ini betul-betul sudah habis harapannya untuk dia bisa taat kepada Allah. Tidaklah melahirkan anak kecuali anak itu sejak kecil sudah diplot untuk fajir kafir. Sehingga selama 950 tahun itu yang mengikuti dakwah Nabiullah Nuh niku konon nyun ngapunten sebagian diceritakan hanya sekitar 80 orang. Niku 950 tahun dakwah itu aniniku namung 80-an tiang. Berarti untuk mendapat satu orang kalau di rata-rata butuh pinten tahun niku? Kanton moro mawon. 80 ping pinten ketemunya 950. Nek 10 tahun nembe 80 nembe 800 tahun. 11 tahun menimba 880. Ya kira-kira 12-an tahun. Dapat satu orang tok dil. Nek panjenengan dakwah 12 tahun itu wong sitok pegel mboten. Alhamdulillah mriki tahun 90-an sakniki tahun 2019. Pintal niku sangang dosa ngantos 2018 tahun ditambah 10 tahun 28 tahun niku pun kata ustad pun calon ulama generasi pun kata masya Allah ratusan niku ingkang calon ulama calon ustad. Pas kalian niki kenikmatan tersendiri. Nabiullah Nuh, apa komentarnya kepada kaumnya yang keras kepala dan penentangannya kepada Nuh itu penentangan yang masya Allah. Apa kata Nuh? Malakum la tarjuna lillahi waqara. Kalian ini memang kaum yang benar-benar tidak mengagungkan Allah dengan sebenarnya. Niki kunci. Seberapa dalam hati manusia itu tidak tertanam rasa pengagungan kepada Allah, maka itu akan menjadi modal penyimpangan. Orang dia sampai kafir, sampai musyrik, sampai munafik, sampai maksiat, sampai dia bergelimang dengan bid'ah, itu berkaitan dengan rasa pengagungan dia. Sejauh mana ketiadaan rasa pengagungan dia kepada Allah Ta'ala. Seandainya manusia itu benar-benar mengagungkan Allah, maka dia tidak akan kafir. Kenapa sih? Tanda bukti yang membawa manusia itu benar-benar untuk dia mengenal Allah itu sudah sangat komplit. Yang bisa dilihat oleh mata, yang bisa direnungkan oleh pikirannya, yang bisa direnungkan dengan fitrahnya. Itu tidak bisa diingkari lagi tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala.
Nek tiang komunis niku mboten badhe, dia akan protes kalau dia itu ditempeleng kemudian dikatakan enggak ada yang nempeleng kamu. Dia akan protes, enggak bisa terima. Sebab setiap yang ada itu pasti ada yang mengadakan. Tapi ketika melihat alam jagat raya yang tersusun rapi, mataharinya, bulannya, planetnya, semuanya, dia bilang ini semuanya terjadi dengan kebetulan. Seandainya dia mengagungkan Allah, dia tidak akan kafir seperti itu. Seandainya orang yang musyrik itu mengagungkan Allah, dia tidak akan musyrik. Kenapa? Bagaimana dia menyamakan Allah dengan makhluk? Menyamakan yang sempurna dengan yang penuh dengan kekurangan, menyamakan Allah sang pencipta dengan yang diciptakan, menyamakan sang penguasa kerajaan langit dan bumi dengan yang tidak punya apa-apa. Seandainya mereka mengagungkan Allah, mereka tidak akan musyrik. Seandainya orang munafik itu dia mengagungkan Allah, tidak akan nifak, karena Allah itu tahu luar dalamnya manusia. Dan orang munafik itu menipu manusia dengan zahirnya, dengan penampilan yang berbeda dengan yang ada di batinnya, padahal Allah mengetahui luar dalamnya manusia. Seandainya ahlul bid'ah itu dia mengagungkan Allah, dia tidak akan membuat-buat bid'ah, karena Allah yang telah menegaskan sempurnanya agama ini. Seandainya ahli maksiat itu dia mengagungkan Allah, dia tidak akan maksiat, karena dia tahu persis bahwasanya Allah melihat apa yang dia lakukan. Sejauh mana ketiadaan pengagungan seorang kepada Allah, itu yang membuat orang itu akan semakin durhaka kepada Allah Ta'ala. Ini yang pertama kali diajarkan para nabi, maka mengenalkan hamba tentang siapa itu Allah Ta'ala. Bukan berawal dari ingin menggulingkan kekuasaan, tapi mengenalkan hamba siapa itu Robnya. Karena semua kedurakan itu berasal, titik porosnya itu dari sini. Ketika Musa menghadapi Fir'aun, Musa tidak mengadakan gerakan menyatukan Bani Israel untuk menggulingkan Fir'aun. Tapi Musa datang kepada Fir'aun untuk menunjukkan Fir'aun kalau mau akan ditunjukkan kepada Robnya. Idhab ila Fir'auna innahu tagha. Terus gimana kawan berikutnya? Faqul hallaka ila antazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Musa mengajak Fir'aun untuk mengenal Allah supaya dia punya rasa takut kepada Allah Ta'ala. Pun adzan pripun? Telasan sampun kita cekapi Bapak sekalian, mugi-mugi ingkang sekedhik niki wonten manfaatipun. Insyaallah minjang bakda subuh kepanggih malih nek tasih tindak masjid. Mugi-mugi ingkang penting waktu kita barokah, manah kita manah ingkang empuk lembut kepada Allah dan kepada para hamba Allah Ta'ala diparing istiqomah. Angkatan sekalian dikiriin, insyaallah kita lanjut ba'da subuh. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.